Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinisa Fatul Faizah, NIM T 2019-7146. Di video ini saya akan membahas tentang peradaban Islam pada prakemerdekaan. Pada bab ini, di peradaban Islam Indonesia prakemerdekaan, saya akan membahas 3, yaitu teori kedatangan Islam di Indonesia, sejarah awal masuknya Islam di Indonesia dan agama, dan kekuatan politik pada masa kolonialisme. Pada teori kedatangan Islam di Indonesia, ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, teori Makkah, dan juga teori Persia. Teori Gujarat dikemukakan oleh Snow Hugrons menyatakan Islam masuk di Nusantara dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, di mana melalui peran para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Masuknya Islam dari Gujarat dikemukakan oleh Snow dari Belanda, seperti utusan dari Mataram dan Banten ke Mekah pada abad ke-7. Ia juga berpendapat adanya persamaan unsur-unsur Islam Nusantara dengan India. Teori yang kedua, dalam teori Makkah, Hamka mengemukakan pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah ada perkampungan Islam. Hal itu didukung adanya jalur perdagangan yang bersifat internasional. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan pandangannya peranan bangsa Arab diikuti oleh Persia dan Gujarat sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Teori Persia, pada teori Persia mengemukakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang berasal dari Persia. Dalam teori tersebut diungkapnya adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa. Lalu pada sejarah awal masuknya Islam di Indonesia adanya 4 bukti atau 5 bukti. Yang pertama yaitu berita Arab pada abad ke-7 Masehi, banyak pedagang Muslim yang berinteraksi dengan rakyat Sriwijaya. Yang kedua, berita dari Eropa pada tahun 1292 Masehi, Marco Polo di Kesultanan Pasai. Yang ketiga, ada berita India yang melalui pedagang Gujarat sekaligus syiar Islam. Yang keempat, ada berita Cina pada tahun 1400 Masehi yang tokohnya adalah Mahuana menyatakan terdapat pedagang Islam di Jawa. Yang kelima, ada sumber dari negeri atau internal penemuan batu nisan Fatimah bin Maimun yang berangka tahun 1082 Masehi di lereng Gresik. Lalu ada juga makam Sultan Malik Al-Saleh di Sumatera dan menemukan penemuan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Selanjutnya, pada kondisi agama dan kekuatan politik pada masa kolonialisme terbagi menjadi 2. Jadi sebelum masa kolonialisme, ulama sebagai penasehat untuk kerajaan yang mengarahkannya perpolitikan sekaligus menyebarkan agama Islam. Ada juga banyak bekerja sama dengan kerajaan lain untuk mendirikan kerajaan Islam dan memperkuat kerajaan Islam. Lalu setelah kedatangan kolonial ada yang berubah, adanya keikutsertaan dalam VOC dalam kerajaan semakin luas, tetapi peran ulama dalam kerajaan tersingkirkan. Lalu eksploitasi besar-besaran hasil bumi. Para ulama membangun basis kekuasaan di luar kerajaan dengan mendirikan pesantren, dan yang terakhir, para ulama dan rakyat bersatu melawan kolonialisme. Terima kasih. Cukup itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang peradaban Islam pada prakemerdekaan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.